Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Podcast Agi, podcast yang hostnya selalu berganti. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam, Mas Wah, apa Fajar. kabar nih Mas Ilham? Baik. Gimana Mas Fajar, sehat? Alhamdulillah sehat juga Mas Ilham. Tapi sebelumnya saya Alhamdulillah. izin perkenalkan diri saya dulu ya Mas Ilham. Ya, Saya Fajar Ramadan dari Astra Autopart di Divisi Retail Operation, Departemen HR and Operational Support. Dan Mas Ilham, selama bergabung di AGI, saya juga terlibat di bagian dokumentasi nih, pas nih, yang akan oke, saya mantap. banyak tanya ke Mas Ilham terkait bagaimana motret kegiatan di Astra. Boleh, jangan yang susah-susah ya Mas. Oh, saya sih baru nih Mas di AGI, baru dari 2023 gitu Mas Oke, Ilham. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh kenalan dulu ya Mas Ilham. Mas Ilham di Astra sejak kapan dan selama ini ngurusin apa aja sih Mas? iya saya di Astra, itu di PT Astra International Tbk ya, di HO. Bergabungnya 2012, masuknya di Korkom Astra, Divisi Corporate Communication sampai sekarang. Dulu masuknya di Departemen External Relations namanya. Jadi sering Hmm. ketemu sama Pemda sekitar Amdi lah, sekitar Sunter situ. Hmm. Termasuk ya Pak Camat, Pak Wali Kota gitu-gitu, sama warga, sama teman-teman wartawan juga. Wah, orang-orang penting Nah, semua ya Mas ya. ya kerjaannya dulu selain kayak bikin berita buat teman-teman media, itu juga handling teman-teman warga sekitar kalau ada persoalan ya kita menjembatani gitu ya sama divisi-divisi lain. Nah, kalau sekarang sih saya udah dari 2021 itu di internal communication. Jadi lebih ke grup Astra ya sekarang. Hmm. Lebih ngurusin teman-teman grup Astra, PSI Korkomnya. Jadi setiap perusahaan kan di grup Astra kan ada komunikasinya tuh, Mas Fajar. Betul, betul. Nah, misalnya sama teman-teman AOP, tim komsnya Pak AB dan tim. Nah, itu kita sering koordinasi, sering ngajak kumpul, ngajak ngobrol bareng gitu. Kegiatan apa aja sih Mas di minggu-minggu ini yang lagi Mas Ilham jalani gitu Mas? Ini sekarang lagi udah masuk Februari ya. Jadi Betul. Februari itu teman-teman grup Astra, apalagi Astra Head Office, tahulah kita mau ulang tahun nih Astra. Tanggal berapa Mas ulang tahun Astra Mas? Tanggal berapa ya? Mungkin teman-teman podcast lagi ada yang tahu nih. Ya betul, tanggal 20 Februari, bener. Wah, sama ya sama AOP ulang tahunnya. Ah yang bener. Iya, ulang tahun sama AOP. Serius. Betul banget 20 Februari juga nih, Mas. Beneran baru tahu nih aku. Iya, kita karena Februari mau ulang tahun, jadi ya persiapan ulang tahun lah. Mulai dari komunikasi ke internal, terus komunikasi lewat jalur-jalur komunikasi yang kayak Astramex, di sosmed juga, paling lagi siap-siap ke situ. Banyak juga ya, Mas, yang persiapan buat di bulan Februari ini. Lumayan. Kan tadi Mas Ilham sampaikan lagi banyak kegiatan nih di Korko, Mas. Boleh dong Mas Ilham share-share mengenai tema besar dan pesan-pesan Astra fokusnya kemana aja tahun ini Mas, supaya Oke. teman-teman Astra semua tahu tema kita dari pusatnya apa tuh Mas. Ya, kalau hari ulang tahun ke-68 ini, Asra nih mau 68 nih, Mas. Nah, Betul. kali ini temanya bergerak bersama untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Ya, artinya kurang lebih tentang semangat untuk terus berkontribusi yang harus dilakukan bareng-bareng, bukan untuk hari ini aja, tapi untuk masa depan juga. Berarti ya, melakukan sesuatu yang baik ya, bareng-bareng, supaya bisa sustain dan berkelanjutan sampai masa yang akan datang gitu, Mas Fajar. Boleh diingat-ingat ya pendengar podcast Agi malam ini. Ntar Iya, bisa diulang-ulang nih temanya tadi apa-apa aja tuh tema besarnya. siap. Nah Mas Ilham, boleh gak sih pesan-pesan itu juga diselaraskan kah untuk seluruh perusahaan di grup Astra Mas? Bener banget Mas. Jadi
yang tadi sempat saya bilang, kita punya jalur komunikasi macam-macam, mulai internal, ya di internal ada email, ada platform internal Astra Head Office juga ada yang sendiri, lalu sosmed itu kita seragamkan gitu Mas komunikasinya, bahwa si tema bergerak bersama untuk hari ini dan masa depan Indonesia itu semua orang paham artinya dan kayak gimana sih implementasinya gitu. Kenapa ada hari ini sama masa depan? Itu kan artinya kita bukan hanya mementingkan profit atau kesuksesan hari ini aja, tapi harus sampai masa depan Indonesia juga harus oke gitu, harus kita pikirin juga gitu supaya bisnisnya Astra lebih sustainable gitu, Mas. Betul banget. Wah, seru banget nih. eh dari Mas Ilham, bagaimana sih Mas cara Mas Ilham menjaga koordinasi Korkom Astra ke seluruh perusahaan di grup Astra, Mas? Jadi kita punya namanya PIC Korkom Group Astra ya, Person in Charge Korkom Group Astra. Jadi tiap-tiap perusahaan itu punya tim komunikasinya. Nah, mereka lah yang kita ajak koordinasi, ajak komunikasi, ajak ngobrol bareng. Itu rutin, lumayan rutin. Jadi bisa dibilang 2 sampai 3 bulan sekali kita pasti ketemu deh. Oh, udah jadwalnya ya, Mas ya. Udah Ya, dalam dijadwalkan. berbagai macam acara dan forum ya tentunya. Jadi kalau Mm-mm. secara garis besar tuh tujuan komunikasinya kita kumpulin tiap akhir tahun juga. Jadi kayak tahun kemarin tuh di November ya kalau nggak salah, kita adain forum dan kita ceritain tuh, kita jelasin tahun depan tuh arahnya kemana, seperti apa kegiatannya, harapannya Mm. grup Astra tuh gimana sih kayak gitu. Oh, Jadi lumayan rutin ketemunya. banyak juga ya Mas kegiatan-kegiatan di Korkomnya. Iya, Harus terus berkomunikasi ke seluruh grup Astra, Mas. iya, grup Astra kan gede banget ya Mas, ada Betul. 293 sekarang anak Wah, banyak perusahaan. banget. Wah, itu timnya gimana tuh, Mas? Timnya ada berapa? Atau Mas Ilham punya tim tersendiri kah khusus gitu, Mas? Oh siap, kalau di Korkom itu sekarang ini lagi di 27 apa 28 orang lah ya. Dibagi ke 5 departemen dan itu masing-masing tugasnya beda-beda, tergantung stakeholdernya. Oh, banyak ya, Mas. Aku lagi di internal communication, berarti kan ngurusnya tentang internal grup Asra ya. Nah ada Betul. lagi namanya media relation ke teman-teman media, wartawan. Ada namanya government relation ke teman-teman di pemerintahan, Mm-mm. menteri, presiden, segala macam. Lalu ada yang namanya brand communication, itu yang lebih ke digital tuh Mas. Yang Betul. akun-akun Instagram, TikTok, Mm-mm. YouTube, itu mereka yang handle. Terakhir ada namanya communication system and partnership ya. Mm-mm. Nah, itu lebih ke assessment-assessment individu dan perusahaan. Jadi kayak yang ngukur kompetensi gitu-gitu Mas. Jadi banyak banget ya, Mas, timnya yang fokus sesuai dengan tujuan-tujuan di Astra ya, Iya, Mas ya. betul. Oke, Mas. Mas Ilham, ini sih Siap. sebenarnya urusan pribadi saya nih mau nanya-nanya. Oke. Karena kebetulan saya kan tim dokumentasi di Agi juga nih Mas. Saya Iya, penasaran iya. Mas, ada gak sih Mas kayak kaidah-kaidah atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendokumentasikan acara di Astra? Dan kira-kira apa aja yang Mm-mm. perlu diperhatikan nih Mas? Oke. Jadi Mas Fajar suka motret juga ya? Motret apa video atau dua-duanya, Mas? Saya sih dua-duanya, tapi di acara Agi kemarin saya kebanyakan di video Mas. Ah, oke. Ya, aku juga kebetulan sukanya motret ya, Mas. Dari Mm-mm. awal masuk tuh dikasih tugas motret tuh seneng banget, Mas. Jadi kayak wah, kok pas ya sama kesukaan gitu, sama passion gitu ya. Jadi kalau kalau boleh sharing nih, Mas, kalau Betul. motret-motret di Astra sih ya secara umum sih gampang-gampang susah ya. Yang penting kan kita bisa mengcover seluruh rangkaian acara, terutama momen-momen pentingnya tuh Mas. Betul. Jadi kayak awal kayak rundown kita harus tahu. Jadi yang Mm-mm. penting-penting di mana gitu kan. Betul. Nah, terus ya fotonya jelas, tidak gelap dan apalagi blur. Terus kita juga harus tangkap foto suasana, foto keseluruhan, tapi juga jangan lupa ambil-ambil foto yang kalau aku nyebutnya foto ilustrasi gitu ya. Jadi Iya, atau humanis, jadi lebih ke ekspresi orang atau momen-momen lucu gitu ya. Nah, betul. tentunya itu pasti didukung sama peralatan yang
mumpuni juga, jangan bawa, kalau dokumentasi acara jangan bawa satu lensa, betul nggak Mas? Betul banget. Kalau satu lensa Betul, bawa nanti lensa. kebingung. Iya, misalnya bawa lensa wide sama tele lah satu orang, kalau emang cuma satu orang yang moto ya. Nah, Betul. bawalah lampu, flash gitu-gitu supaya hasilnya oke walaupun di tempat gelap. Terus ya seperti Mas Fajar tahu, lebih banyak orang pasti lebih bagus kan ya, asal dibagi-bagi spotnya, bener nggak Mas? Betul banget. Mm-mm. Sama kalau aku sih sering ngingetin ke teman-teman yang baru motret di Korkom juga, kalau orangnya udah masuk sesi makan nggak usah difoto tuh. Oh iya, Karena itu yang kadang-kadang ya dari dulu kadang-kadang suka ada yang lupa, terus adalah yang ngingetin atasan kan, oh kalau kayak gini sih nggak usah difoto nih, nggak enak lah. Setelah saat itu oh ya udah, sesi makan tuh nggak usah difoto sama sekali gitu. Jadi buat teman-teman tim dokumentasi yang saat nanti di AGI boleh nih kita terapkan ya Mas ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah Mas tadi kan eh, Mas Ilham bilang kita harus ngelihat rondon dulu nih sebelum potret, sebelum kita Mm-mm, melakukan dokumentasi supaya kita tahu di spot-spot mana aja yang bagian-bagian penting mana aja yang mau kita bener, foto. Nah itu jangan sampai ada kelewat. nah itu ada koordinasi juga kak sih Mas ke tim acara misalnya eh, contoh saya kan baru nih Mm-mm, misalnya saya baru masuk ke tim dokumentasi mau dokumentasi acara di Astra Mas. Nah ya. kita kan harus lihat rundown dulu. Nah kita koordinasi ke bagian acara itu kita nanya seperti apa sih Mas yang spot-spot penting yang kita harus siapkan Mas. Oke. Nah, ketika kita udah ngomongin tentang rundown, sebelum acara baiknya kita datang dulu kan ya ke tempatnya ya. Namanya Betul. GR ya, atau Gladiator Mm-mm. Resik. Nah, itu penting juga tuh untuk supaya tahu tempatnya kayak mana gitu kan. Biasa acara pindah-pindah ya, nggak selalu di situ ya. Mm-mm. Apakah outdoor atau indoor. Jadi persiapannya tuh mateng gitu, Mas Fajar, kalau menurutku ya. Jadi Betul. kita udah tahu ketika baca rundown, tahu juga lokasinya seperti apa. Kita butuh flash apa enggak, boleh Mm. mendekat ke panggung atau enggak. Kalau enggak, kita harus bawa tele, bener nggak Mas? Betul banget. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi persiapan-persiapan yang cukup penting itu jangan dadakan di hari H lah gitu. Nah, habis itu kita ngobrol lah, rundownnya apa nih yang penting selain ya, kalau dari pembukaan pasti kan ada MC apa, habis itu momen pentingnya apa lagi. Nah, kita tanya-tanya aja ini yang mana yang diprioritasin misalnya. Terus kita juga harus tahu VIP-nya tuh siapa. Betul. Misalnya VIP-nya banyak, nah kita juga harus tetap tahu yang, kalau kalau aku istilahnya raja terakhirnya siapa nih gitu. Ya biasa sih itu Ngeri bisa dilihat banget ya dari, Mas ya. iya bisa dilihat dari jabatannya kan ya. Misalnya Presdir, ya di selain Presdir ada nggak? Misalnya Presdir perusahaan A sama menteri misalnya. Oh ya udah, Mm-mm. berarti dua orang itu tuh yang harus kita ikutin kemana-mana, dan harusnya mereka sih saling tempel gitu ya, saling Betul. dampingin. Nah, ya gitu aja sih. Jadi tahulah VIP-nya tuh yang mana gitu. Jadi ada Hmm. prioritas juga, nggak harus semua kepala kita foto dengan jumlah yang sama kan. Tapi kita Mm-mm. juga punya prioritas orang yang mau kita ambil tuh yang mana-mana aja. Boleh sharing-sharing dong Mas. Ada berapa tim sih Mas dari Mas Ilham? Misalnya Mas Ilham entah setim satu atau tiga orang, nah itu udah bertugas apa aja nih Mas? Jadi saling koordinasi di dalam tim dokumentasi itu Mas. Jadi misalnya Oh, oke. saya di ruangan. Nah, jadi udah ada yang siap di ruangan mana, di ruangan mana. Itu koordinasi yang saran dari Mas Ilham itu gimana nih Mas? Nah, jadi kalau pas ngambil dokumentasi tempatnya cukup luas ya. Biasanya orang nggak cukup ya Mas ya. Jadi Mm-mm. kita biasanya sih minta tolong ke third party gitu ya. Atau enggak ke teman kita yang lain gitu. Jadi Mm-mm. berdua gitu ya. Kalau nggak ada temen sih biasanya pakai third party atau vendor gitu. Nah, tapi Mm. misalnya kalau dua orang, ya pasti kita bagi tuh Mas. Misalnya satu wide, satu tele, atau satu ruangan A, satu lagi ruangan B gitu. Jadi memang mengcovernya harus keseluruhan gitu tetap. Karena namanya acara Astra itu contoh kayak Gias gitu ya. Gias itu kan Mm-mm. pameran Betul. mobil di BSD ya sekarang ya. Iya. Nah, itu tempatnya gede tuh. Nah, biasanya satu orang udah jagain di acara seremoni di dalam, satu orang lagi sudah di tempat yang booth-booth mobilnya gitu, Mas. Jadi harus memang
bagi-bagilah gitu sama sama teman gitu. Jangan sampai angle-nya sama gitu. Kalau angle-nya sama kan ngapain gitu, ada dua orang misalnya gitu sih. Betul, siap, siap. Nah, misalnya gini, saya izin nanya lagi, banyak nanya nih, jadi saya harus ngulik-ngulik nih. Aman Mas Fajar. Hmm, seperti contoh, mungkin kalau di AI kan kita biasa di acara yang lantai 8 ya Mas ya, di ruangan. Ya, ya. Itu kan gede tuh Mas. Hmm, Nah, itu kalau boleh sharing-sharing Mas Ilham, misalnya Pak Direksi mau foto nih. Nah, hmm. kita sebagai tim dokumentasi supaya izin untuk mengarahkan ke para Bapak Ibu Direksi atau VVIP itu caranya mungkin ada saran dari Mas Ilham yang santun, yang enak gitu, yang bisa diterima, yang biasa diterima sama Bapak Ibu Direksi gitu, Mas. Oh, oke. Oke. Nah, pertama mungkin kalau kita di acara yang sudah saling kenal itu aman banget ya Mas ya. BOD-nya sudah kenal kita, VIP-nya sudah kenal kita, terus memang di acara yang apa ya, bisa dibilang wajar lah ketika ada orang bawa-bawa kamera dan moto-moto gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau memang di tempat yang misalnya VIP-nya baru atau BOD-nya baru, nah kita sebaiknya sih sebisa mungkin kita entah gimana caranya adalah kenalan sama VIP itu gitu. Kalau memang bisa lewat perantara atasan kita, syukur. Kalau enggak ya misalnya orangnya terbatas gitu ya, bukan kayak di Mm-mm. Agi yang rame gitu. Nah, ya kita harus kenalan tuh. Kenapa? Supaya si VIP yang kita foto itu tuh nyaman sama kita gitu, Mas. Jangan sampai ada pertanyaan di kepala beliau-beliau, ini siapa nih? Kenapa saya difoto-foto? Nah, gitu misalnya. Tapi kalau memang acaranya sangat acara yang rutin, acara yang aman-aman aja sih, kita bisa dengan bahasa sopan, permisi Pak, kurang kanan boleh Pak geser sedikit gitu. Itu dengan bahasa yang sopan gitu, itu aman sih Mas. Atau kita misalnya, saya sering banget kayak, boleh berbincang Bu, boleh berbincang Pak gitu. Supaya lebih Wah, candid oke misalnya. Dit, oke Ya itu siap. silakan Supaya aja. Itu natural kalau banget ya Mas ya. iya, kadang-kadang kan mejeng ya. Nah kita udah udah ada tahapnya tuh, di tahap nggak mau punya foto yang cuma mejeng doang dan lihat kamera doang kan. Jadi kita Betul. bikin mereka supaya kayak ngobrol gitu. Nah, Hmm. tapi di saat kita mengarahkan itu kita juga harus ingat beliau-beliau ini nggak nyaman loh difotoin lama-lama. Nah, jadi kita harus benar-benar lihat hasil, ada yang bagus, dah bilang, oke baik Pak, Pak, Bu, terima kasih cukup gitu. Oke. Jadi itu deg-degannya di situ tuh Mas. Oh, Udah karena harus disuruh cepat-cepat, harus hasilnya bagus, terus ngarah-ngarahin pula gitu kan. Nah, ya itulah kalau semakin sering jam terbang lah ya. Kalau udah Mm-mm. makin lama makin lancar insya Allah. Ya, itu gemeternya gimana sih Mas kalau awal-awalnya kayak kita menginstruksikan atau minta tolong buat direksi ke misalnya geser ke kiri Bapak Ibu supaya tetap di posisi sentral tengah gitu. Iya, iya. Mungkin ada Misalnya, kesan-kesannya pertama kali, aduh kita instruksiin para direksi, nanti direksi nerima gak ya gitu. Gimana sih kesan-kesan pertamanya Mas? iya, iya. Itu dia kalau memang Bapak Ibu VIP kita sudah tahu bahwa oh acara ini memang didokumentasikan, difoto, oh sangat nggak apa-apa kita mengarahkan, apalagi cuma kayak kurang ke tengah, geser kanan, geser kiri itu sangat nggak apa-apa sih Mas Fajar, Mm-mm. supaya dapat foto yang bagus gitu. Asal kita juga permintaannya nggak aneh-aneh kan ya. Iya. Pak, misalnya apa gitu, misalnya loncat gitu ya, nggak usah kayak gitu kan. Oke. Oh iya Mas Ilham. Mungkin kan saat Mas Ilham lagi megang kamera nih, Mm-mm, boleh sepil-sepil misalnya direktur lagi apa? Lagi di atas panggung. Nah, mm-mm, itu potret yang biasa Mas Ilham ambil itu seperti apa Mas? Entah dari setengah badannya atau full seperti entah kelihatan background belakangnya. Itu Mas Ilham cara-caranya gimana nih Mas? Mungkin boleh di-share-sharing Mas. beda-beda ya Mm-mm. occasionnya ya atau eventnya ketika ada VIP kita di panggung, apakah beliau sedang sendiri sambutan. Nah itu biasanya aku nyarinya angle-nya, kalau dari samping carilah supaya backgroundnya ada logo Astranya misalnya Mas. Mm-mm. Jadi misalnya kan kita selalu ada logo Astra di kiri, logo Satu Indonesia di kanan. Nah Mm-mm. ketika kita ambil dari sisi kiri beliau, berarti di kanannya beliau ada logo Astra tuh di atas, ada di backdrop atau di layar. Nah, kita ambil dari Mm-mm. situ yang cuma sebadan.
Terus ambil lagi dari sisi satunya lagi supaya ada logo satu Indonesia-nya. Ambil lagi dari tengah, ambil lagi white-nya gitu. Jadi white-nya itu kenapa harus ada white? Supaya kelihatan seberapa rame sih acara yang beliau hadiri gitu. Ambil Hmm. lagi nanti zoom in tapi foreground-nya adalah kepala-kepala si penontonnya supaya kelihatan bahwa lagi sambutan, kelihatan agak ke zoom in tapi kelihatan juga audiensnya gitu. Itu sih Oh, beberapa angle yang ya memang harus geser-geser ya Mas Fajar ya. iya. Jadi Harus harus muter kiri, terus kanan, ya. tengah Jadi gitu, diagonal ya gitu. jadi harus di note ya Mas ya. Jadi kita saat foto direksi sebisa mungkin apabila ada di belakangnya ada banner atau ada Logo logo itu harus masuk ya Mas ya. sebisa mungkin ya. Mm-mm. Jadi ambil ya kan nanti logonya juga bokeh ya, blur gitu ya Mas ya. Jadi Betul. kita namanya nggak hard sell banget gitu. Oh iya, eh, Mm-mm. Mas Ilham, misalnya kan kayak kita foto di acara ruangan yang tadi lantai 8 nih di AI. Ya. Nah, itu kalau kita foto wide, saya Mm-mm. mau nanya nih, itu pakai lensa apa sih Mas? Kalau misalnya foto bersama sama semua peserta, jadi kita tim dokumentasi ada di atas panggung nih Mas. Fotonya Oke, ke arah penonton ya. penonton dan bersama sama direksi. Jadi kan posisinya kalau di lantai 8 kan itu apa ya? Kayak bukan kerucut apa ya? Kayak oval gitu ya, Mas. Iya, setengah lingkaran gitu ya. Nah, itu lensa apa sih yang cocok Mas supaya bisa ke dapet semua pesertanya? Nah, itu salah satu tantangan tuh di lantai 8 tuh karena kalau pesertanya banyak bisa panjang banget kayak Mas ya Iya, kanan penuh kirinya ya. banget. Kalau bener-bener mau cover sih ya selain pesertanya kita suruh ke tengah gitu, kita bisa pakai yang bener-bener wide kayak lensa fish eye atau kayak GoPro gitu ya. Tapi Hmm. kalau aku biasanya lensanya adanya ya lensa 16 tuh Mas, yang Canon tuh misalnya 16-35. Ya udah kita sebisa mungkin kita lebih tinggi, caranya mungkin sudah di panggung tapi pakai kursi lagi gitu, lalu mundur, lalu ya ambil secepat mungkin udah tuh. Itu lebih ke arah pasrah juga sih Mas kalau ada yang nggak kena di kanan kiri ya. Karena Betul, VIP betul, kan betul. biasa di tengah ya. Mm-mm. Gitu palingan Mas Fajar. Wah, jadi punya experience sendiri ya Mas saat foto di atas itu kita mau ada yang dapat atau enggak, aduh Iya, jadi kadang kalau namanya foto Hmm. bersama susah Ah, idealnya Mas ya. betul Jadi Mas. kita pentingin yang penting aja gitu. Ya semuanya kalau kita nggak penting jadinya kita bingung sendiri takutnya. Nah Tapi itu yang kan posenya juga buru-buru tuh Mas, Mas Ilham. eh, Nah itu kalau Mas Ilham menginstruksikan, buat apalagi orangnya banyak. Dari tengah-tengah ada direktur dan mm-mm. orang-orang VVIP. Nah itu Mas Ilham boleh sharing buat, oke Bapak Ibu, gimana caranya buat nginstruksiin semuanya supaya bisa Oh, oke. cepat, tapi tetap kita dalam keadaan sopan gitu ke mereka. Ya biasanya kalau foto bersama gitu mereka sudah tahu tuh misalnya ya kita arahin gaya gaya biasa dulu atau gaya formal nah atau gaya resmi gitu. Itu Hmm. biasanya senyum doang. Nah, kalau udah beberapa kali jepret itu aman, dapat kita bisa bilang gaya bebas biasanya sih. Atau kalau masih ada waktu lagi, kepalakan tangan gitu misalnya ya. Iya. Kepalakan tangan kanan gitu atau nggak gaya bebas. Lebih bahagia lagi. Nah, itu tuh kalau Iya, waktunya banyak tuh kita bisa gitu karena biasanya itu di akhir ya, Mas ya. iya, betul. Nah, itu sih serunya. Nah, biasanya kalau udah gaya bebas sih udah ketawa-ketawa aja tuh jepret-jepret aja yang penting di burst aja tuh, Mas. Tata 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 gitu. Dapat momennya langsung cepet ya Mas ya. Iya betul, jadi nggak ada yang kelewat. Oh iya Mas Ilham, boleh kali Ya, saran-saran nih buat foto dokumentasi seperti saya contoh ya buat nanti acara di AGI buat mm-mm. masukan-masukan lagi. Boleh Mas saran-sarannya buat tim dokumentasi AGI Mas. Nah, nih aku jadi keingetan nih. Kalau acara Astra tuh yang menantangnya kalau VIP-nya ada yang dari eksternal, Mas. Oh gitu. Karena eksternal itu, misalnya kita ambil contoh yang paling mentok gitu ya, Mm-mm. Presiden RI misalnya. Nah, Wah, namanya Presiden itu ada namanya Pas Pampres kan, Mas ya. betul banget. Ada namanya Pas Pampres satu. Kedua, ada namanya fotografer lain. Entah fotografer media, fotografer istana. Nah, itu yang namanya rebutan.
itu udah pasti tuh Mas, rebutan angle. Hmm, Misalnya presidir kita mau lagi ngobrol sama Pak Presiden gitu ya. betul. Oh, nggak bisa tenang kita tuh, pasti kita harus cepet-cepetan dan akan digeser-geser juga gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu rutenya beliau tuh kemana. Tentunya itu pasti sebelum acara Mas ya berarti ya. Betul banget. Nah, misalnya di acara di umum, di tempat umum ataupun di kantor kita, ya kita tetap harus tahu rutenya supaya di spot titik tertentu di satu titik itu kita nggak usah lama-lama. Jadi kita langsung geser ke titik berikutnya ngambil posisi yang paling enak lagi gitu. Nanti Hmm. geser lagi untuk ngambil posisi yang lebih enak lagi gitu. Intinya sih kalau sampai ada rebut-rebutan sama fotografer lain atau ada pas pampres yang membatasi gitu ya, Iya. kita harus tetap ambil spotnya dengan sopan gitu ya. Jangan Hmm. sampai berkonflik karena kita juga harus ingat bahwa kita nih bawa nama perusahaan gitu. Kita pakai lanyard, lanyard perusahaan gitu. Jadi harus selalu menjaga nama baik perusahaan selain nama pribadi tentunya. Gitu sih Oh, Mas palingan. Paling banyak. seru tuh kalau udah presidir kita plus RI 1. Nah, udah deh itu. Wah, seru banget itu pasti Itu Mas. keringetan-keringetan Nah, ya itu senggol-senggolan pasti itu. Wah, seru enggak juga. pokoknya. Nah, kan ada gak sih Mas saat foto seperti itu, misal tadi Mm-mm. kita udah tahu nih spot yang akan dijalanin dan tiba-tiba ada Mm-mm. kejadian di luar rencana, misalnya jalannya tiba-tiba berubah Mas. Nah, biasanya kalau sudah acara besar gitu kan lebih dari satu orang ya. Jadi Betul. antara kita kita lagi di titik A, teman kita udah di titik B, kalau memang Mm-mm. berubah, ya siapa yang bisa ke titik yang tadi itu, perubahan tadi itu. Nah, Mm-mm. udah aja kita cepet-cepetan aja. Kalau udah ada dia, saya nggak usah. Kalau kalau belum ada dia, berarti harus saya gitu kan ya. Nah, Hmm. palingan kita harus lihat momen juga ketika misalnya nih yang tadi saya bilang banyak fotografer lain, itu mungkin aja ada saatnya jadi kita bisa mendekat. Nah, itu kita harus observasi dengan baik juga tuh. Aku pernah moto zamannya Pak Pri Mm-mm. sama Pak Jokowi Iya. di tempat Wintor. Pas nih sama Mas Fajar yang AOP. Sama Pak Mm-mm. Hamdani belakangnya Mas. Wah itu cakep Wah. banget fotonya karena foregroundnya itu si Mm-mm. Wintornya Mas. Jadi aku bisa ngeframein beliau-beliau itu di Mm-mm. dalam Wintornya. Mereka nggak naik, tapi mereka ada di sebelah sana, aku di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Wah, ngepas banget ya Mas ya. Itu nggak ada orang lain yang motret di situ dan pas pampres juga kayaknya udah males ngusir Mas. Oh Nah, iya. aku dapet tuh jepretan itu Pak Pri ngobrol sama Pak Jokowi, sebelah Pak Pri ada Pak Hamdani. Wah, udah cakep banget itu. Semua VIP ada di situ plus ada Wintornya itu, Mas. Hmm. Dulu zamannya Wintor Mm-mm. kita mau ekspor ke Malaysia tuh waktu itu. Hmm. Nah, acara itu tuh yang seru banget dan deg-degan banget karena tadi tuh kata Mas Fajar, rutenya bisa berubah, bener bisa berubah. Dan kita harus selalu merhatiin gimana nih kondisinya, gimana nih. Bisa gerak Waduh, kemana nih kita, nah gitu. seru banget itu Mas. Bisa dapat momen yang ya susah buat orang lain bisa dapat sih Mas. Maksudnya momen-momen Bener. aduh nggak ada dua kali ya macam misalnya ya Mas Ilham mah udah sering banyak ini. Mungkin buat orang-orang tertentu bisa bakal dimimpikan dan diinginkan sama tim dokumentasi lainnya sih Mas. Ya seru lah itu emang kalau jadi tim dokumentasi ya Mas Fajar ya. Iya, seru kita bisa mau Ambil momen. momen-momen yang kita bisa lihat, wah ini bagus banget kalau di sini gitu ya Mas ya. Iya bener. Oke Mas Ilham, kayaknya udah lama banget nih dan sharing Ya, yang bermanfaat banget nih khususnya buat saya yang udah terlibat di bagian dokumentasi dari Mas Ilham. Nah, oke. terakhir nih Mas Ilham, Siap. boleh gak sih pesan dan harapan untuk seluruh pendengar podcast Agi di seluruh Indonesia dari Mas Ilham? Waduh, berat banget nih. Oh, Kalau untuk teman-teman semua insan Astra ya, insan Astra maupun teman-teman di luar, pokoknya semangat terus ketika menggeluti bidang apapun ya, sebisa mungkin cari, aku sih nyebutnya hotspotnya ya, atau Mm-mm. titik-titik yang benar-benar menyenangkan gitu. Karena kalau nggak Mm-mm. ada titik-titik si hotspotnya itu kan bisa gampang bosen ya. Nah, tapi Betul. kalau ada titik hotspotnya atau bisa dibilang passionnya lah ya, itu Mm-mm. akan terus ada tuh.
api-api semangat yang terbakar di tiap harinya gitu. Jadi Hmm. walaupun ada malesnya, tapi tetap ada si semangatnya itu. Jadi secara keseluruhan akan semangat terus gitu. Nah, oke, akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang banyak yang akan kita dapat ya Mas Ilham ya. Iya, jadi kayak mikir, apalagi nih habis nih? Bisa diapain lagi nih habis ini kayak gitu. Wah, akan muncul-muncul terus Mas. Jadi nggak akan bosen ya Mas ya. Iya, harapannya ya, insya Allah. Oke, terima kasih banyak nih Mas Ilham. Ya, Mas Fajar. Aku juga terima kasih udah boleh sharing-sharing di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ilham udah sharing malam ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast Agi pada malam hari ini. Saya Fajar Ramadan dan ditemani oleh Mas Ilham. Izin pamit undur diri. Kita tutup sesi ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham dan seluruh pendengar podcast Agi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.